Halo para seniman muda, kalian siap buat petualangan seru? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng soal kompetisi gambar bercerita yang keren banget buat tahun 2026. Nah, ini dia nih gambaran besar pembahasan kita hari ini. Pertama, kita cari tahu dulu apa sih gambar bercerita itu, terus kenapa lomba ini lebih dari sekedar lomba biasa. Habis itu, kita bakal lihat gimana cara ikutannya, bocoran apa yang dicari juri, dan terakhir, gimana caranya kamu bisa mulai cerita kamu sendiri. Siap ya? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan gambar bercerita ini? Jadi gini. Intinya itu adalah gimana caranya kamu mengubah pengalaman sehari-hari atau mungkin imajinasi terliar kamu jadi sebuah gambar yang bercerita. Jadi bukan cuma gambar biasa, tapi ada kisah di baliknya yang nunggu buat diungkap. Nah, yang penting buat dicatat, lomba ini tuh bukan cuma soal menang atau kalah loh. Ada tujuan yang lebih dalam di baliknya. Yuk, kita lihat kenapa kompetisi ini spesial banget. Jadi panitia itu nggak cuma nyari gambar yang bagus aja. Mereka pengen lihat kamu sepenuhnya. Bakat unik kamu, cara kamu memandang dunia, dan karakter kamu yang keren itu semuanya harus terpancar dari setiap goresan karya kamu. Dan ini nih tema besarnya, menumbuhkan karakter bangsa melalui kreativitas dan apresiasi seni budaya. Keren kan? Jadi ini bukan sekedar soal jago gambar, tapi gimana kreativitas kamu bisa jadi kekuatan buat hal-hal baik, buat membangun sesuatu yang lebih besar. Gimana? Udah mulai terinspirasi? Oke, sekarang kita masuk ke bagian teknisnya nih. Gimana sih cara ikut lombanya? Jadi, perjalanannya ini ada 2 tahap besar. Yang pertama, itu babak provinsi. Ini tantangan awal yang kamu kerjain dari rumah. Nah, kalau kamu lolos dari sini, baru deh kamu masuk ke final nasional. Ini dia pertarungan puncaknya para juara provinsi. Oke, sekarang kita fokus ke babak pertama dulu ya, yaitu babak provinsi. Apa aja sih yang harus disiapin dan dilakuin? Oke, ada 4 langkah penting nih buat babak provinsi. Pertama, ada tema atau pertanyaan yang harus kamu jawab lewat gambar. Kedua, kamu langsung tuangin ide kamu di kertas A3. Bebas mau pakai krayon, cat air, atau media lainnya. Ketiga, nah ini penting. Kamu rekam video pendek sekitar 60 detik yang nunjukin proses kamu dari sketsa sampai pewarnaan. Dan terakhir, tinggal foto karyanya dengan resolusi yang bagus, terus kirim deh. Dan ini tolong banget diperhatiin ya, aturannya super penting. Karya kamu harus 100% hasil karyamu sendiri. Jadi video proses yang kamu kirim itu harus cocok sama hasil akhirnya. Kalau enggak, wah, bisa didiskualifikasi, jadi jujur itu nomor 1. Kalau kamu berhasil jadi juara di provinsi, kamu bakal lanjut ke panggung yang lebih besar lagi, final nasional. Coba bayangin, kamu bakal lomba live online lewat Zoom selama 4 jam penuh. Lawannya, para jagoan gambar dari seluruh Indonesia. Makanya, kamu butuh internet stabil dan 2 kamera buat pemantauan. Seru banget kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin penasaran nih. Kita coba intip isi kepala juri yuk. Sebenarnya apa sih yang mereka cari dari sebuah karya supaya bisa jadi juara? Kita bedah bareng-bareng resepnya. Coba deh lihat pembagian nilainya. Menarik banget kan? Nggak ada satu aspek yang dominan banget. Semuanya hampir seimbang. Wawasan tema, kreativitas, keindahan, sampai skill teknis kamu, semuanya punya bobot yang penting. Jadi kuncinya itu keseimbangan. Kalau disederhanain lagi, juri itu pada dasarnya nyari 3 hal. Pertama, ide kamu nyambung nggak sama tema dan ceritanya jelas. Kedua, karya kamu itu orisinal dan secara visual enak dilihat nggak? Komposisinya pas gitu. Dan yang ketiga, kamu nunjukin kalau kamu bener-bener muasain alat gambar yang kamu pakai. Oke, kita udah bahas semuanya. Mulai dari apa itu lombanya, kenapa ini penting, sampai gimana cara ikut dan menangnya. Sekarang, tinggal giliran kamu. Jadi, pertanyaannya sekarang cuma satu. Dengan semua bekal yang udah kamu punya, dengan imajinasi dan skill kamu, cerita hebat apa yang bakal kamu bagikan ke dunia lewat gambarmu? Terima kasih banyak ya, udah nyimak pembahasan ini. Sekarang, kanvasnya udah nunggu kamu. Ayo, mulai berkarya dan ciptakan mahakaryamu sendiri.